Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rick Fernando akan buat tugas coding tentang job set 7. Buatlah desain algoritma dan flowcharts untuk setiap soal dan percobaan. Percobaan pertama, buatlah program untuk menghitung diskriminan dan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan ketentuan D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Jika D sama dengan 0, maka terdapat dua angka real yang kembar, yaitu X1 sama dengan X2 sama dengan min B per 2A. Dan jika D besar dari 0, maka terdapat dua angka real yang berlainan, yaitu X1 sama dengan min B tambah SQRT D per 2A dan X2 sama dengan min B kurang SQRT D per 2A. Jika D kecil dari 0, maka terdapat dua akar imaginer yang berlainan, yaitu X1 sama dengan min B per 2A tambah SQRT min D per 2A. X2 min B per 2A kurang SQRT D per 2A kali I dengan input A, B, C floats dan outputnya nilai diskriminan serta nilai akar-akar persamaan tersebut X1 dan X2. Flowcharts-nya seperti ini. Pertama star, lalu A, B, C, X1, X2, dan D. Kemudian input ABC diproses menjadi determinan. Jika D-nya sama dengan 0, maka menghasilkan ini, dan D-nya besar dari 0, maka menghasilkan ini dan ini. Lalu menampilkan hasil X1 dan X2 dan N. Algoritma seperti ini. Programnya pertama itu membuat include, kemudian main, kemudian minta floats ABCD X1 dan X2, kemudian minta masukkan A, masukkan nilai B, masukkan nilai C, dan scanf floats, kemudian D-nya pau B2 min 4 B min 4 kali A kali C. Jika if atau D sama dengan 0, maka menghasilkan X1 sama dengan X2. Jika else if atau D besar dari 0, maka X1 seperti ini dan X2-nya seperti ini. Jika else, maka X1-nya sama dengan ini dan X2-nya sama dengan ini. Kemudian tampilkan hasil dan di run, masukkan nilai A, enter, masukkan nilai B, enter, masukkan nilai C, enter, dan dapat menampilkan nilai diskriminan, nilai X1 dan nilai X2. Baik, lanjut soal nomor 2. Dengan menggunakan pernyataan else if, buatlah program kalkulator sederhana untuk mendapatkan tampilan hasil sebagai berikut. Pertama, masukkan bilangan pertama, kemudian masukkan nilai bilangan kedua, kemudian menampilkan menu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Kemudian masukkan pilihan 4, hasil operasi tersebut sama dengan 15. Programnya seperti ini. Pertama, buat floats bilangan 1 dan bilangan 2 dan int hasilnya. Masukkan bilangan pertama, input bilangan kedua, lalu tampilkan menu-menunya.
Kemudian masukkan pilihan dan hasilnya. Jika hasil 1, maka bilangan 1 tambah bilangan 2. Jika pilihan 2, maka bilangan 1 kurang bilangan 2. Jika pilihan 3, maka bilangan 1 dibagi bilangan 2. Dan jika pilihan 4, LCF, maka bilangan 1 dikali bilangan 2. Dan jika LC atau tidak ada menu, maka akan menampilkan hasil invalid menu. Di run, masukkan bilangan pertama dan bilangan kedua. Sesuai soal. Bilangan pertama 5 dan bilangan kedua 3. Bilangan pertama 5, bilangan kedua 3, lalu pilihan keempat perkalian. Dan hasilnya 5 kali 3 adalah 15. Lanjut soal nomor 3, buatlah program untuk mengkonversikan nilai angka ke huruf. Petunjuk, nilai angka jika besar kecil sama 40 maka bila antara 40 dan 55, D jika 55 sampai 60, C, dan seterusnya. Dengan input 62 dan outputnya adalah huruf B. Flowchart-nya seperti ini. Pertama start, input nilainya, dan kemudian nilai jika kecil dari 40 maka kalau kecil sama 55 maka D, kecil sama 60 C, kecil sama 80 dan jika kecil sama 100 nilai A. Kemudian menampilkan nilai huruf dan terakhir algoritmanya input angka, nilai angka, dan tampilkan nilai huruf dan angka. Programnya seperti ini. Pertama bikin include studio.h, kemudian mainnya, kemudian bikin A, dan buat perintah masukkan nilai A dengan scanf. Kemudian jika kecil sama 40 nilai huruf adalah E, jika antara 40 sampai 55 nilai adalah D, dan jika 80 sampai 100 nilai huruf adalah A. Dan jika nilai tidak benar maka akan terjadi error. Tadi di soal masukkan nilai 62 dan menghasilkan B. Oke, di run bukan 62 maka nilai huruf adalah B. Bila pada pilihan menu angka selanjutnya, bila pada pilihan menu di input angka selain 1, 2, 3, dan 4 pada soal nomor 2, apa yang terjadi? Soal nomor 2. Masukkan 4 dan 5. Masukkan angka selain dari pilihan itu, masukkan 5 dan enter, maka akan keluar invalid menu. Invalid menu itu terjadi karena jika LC atau tidak ada dari angka 1, angka 2, angka 3, dan 4,
maka menghasilkan invalid menu. Dan jika ini dihilangkan, misalnya 12, 3, masukkan selain angka tersebut, maka tidak terjadi apa-apa. Tidak ada yang ditampilkan. Maka harus dibuat yang tadi sehingga menampilkan hasil invalid menu. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.